Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kartika Guru, marilah kita sama-sama berliterasi, ya, membaca situasi. Ini adalah sebuah jurnal cendekia dari Jurnal Pendidikan Matematika volume 3 tahun 2019 tentang analisis kemampuan pemecahan masalah siswa SMP dalam menyelesaikan soal pada materi aritmatika sosial oleh Fitri Andriani. Nah, di sini pada abstraknya bertujuan menganalisis kemampuan pemecahan masalah siswa SMP dalam menyelesaikan soal aritmatika sosial. Kemampuan yang diharapkan dikuasai oleh siswa, yakni kemampuan menyelesaikan soal matematika dengan baik dan benar. Budiman mengungkapkan 4 langkah menyelesaikan soal, yakni menerapkan strategi untuk menyelesaikan masalah. Ya, jadi harus memiliki strategi untuk menyelesaikan masalah. Nah, lalu di sini matematika merupakan mata pelajaran yang harus bisa dikuasai dengan baik. Secara umum, mata pelajaran matematika dianggap sulit oleh sebagian siswa. Maka tak heran tidak sedikit dari siswa yang tidak mempunyai pelajaran ini. Hal ini sejalan dengan pendapat Hendra pada tahun 2018 bahwa matematika salah satu ilmu dasar yang mempunyai peranan penting dalam dunia pendidikan, karena pelajaran matematika merupakan sarana yang dapat digunakan untuk membentuk siswa untuk berpikir secara ilmiah. Abdurrahman mengatakan bahwa dari berbagai bidang studi yang dianggap sulit yang diajarkan di sekolah, matematika merupakan bidang studi yang dianggap paling sulit oleh siswa, baik yang tidak berkesulitan belajar dan bagi siswa yang berkesulitan belajar. Setiap individu mengalami kesulitan yang berbeda-beda. Dari individu satu ke individu lainnya mempunyai konsep yang berbeda dalam menyelesaikan persoalan matematika. Siswa yang mengalami kesulitan belajar matematika sering melakukan kesalahan dan atau kekeliruan dalam belajar berhitung. Maupun menyelesaikan soal cerita. Kesulitan yang dialami siswa memungkinkan siswa melakukan kekeliruan dalam menyelesaikan persoalan matematika. Hubungan antara kesulitan dan kesalahan siswa diperhatikan pada kalimat, jika seorang siswa mengalami kesulitan maka ia akan membuat kesalahan. Kurangnya kemampuan pemecahan masalah siswa yang menyebabkan siswa hanya bisa mengerjakan soal rutin atau soal yang sama persis dengan yang diberikan oleh guru, sehingga siswa tidak dibiasakan mengerjakan soal yang tidak rutin, yang mengakibatkan siswa mengalami kesalahan-kesalahan dalam menyelesaikan soal matematika. Kemampuan pemecahan masalah merupakan potensi yang dimiliki seorang atau siswa dalam menyelesaikan soal cerita. Menyelesaikan soal yang tidak rutin atau berbeda-beda, mengaplikasikan matematika dalam kehidupan sehari-hari untuk menemukan solusi atau memecahkan persoalan yang terdapat pada matematika. Kemampuan pemecahan masalah sangat penting diberikan kepada siswa karena kemampuan siswa dapat terlatih dengan seringnya diberikan soal yang tidak rutin. Hal ini sejalan dengan pendapat Zulfa pada tahun 2018 bahwa pemecahan masalah harus didasarkan atas adanya struktur kognitif yang dimiliki siswa. Bila tidak didasarkan atas struktur kognitif, siswa mempunyai kemungkinan kecil untuk dapat menyelesaikan masalah yang disajikan. Begitu pula dengan pendapat Rosmawati 2012 bahwa kemampuan pemecahan matematis merupakan bagian dari kurikulum matematika yang sangat penting karena dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan intelektual dan mengerjakan bagaimana memecahkan masalah menggunakan langkah-langkah pemecahan masalah. Budiman menjelaskan 4 langkah menyelesaikan kemampuan pemecahan masalah, yaitu mengidentifikasi kecakapan data,
untuk memecahkan masalah, membuat model matematika dari suatu masalah, memilih dan menerapkan strategi untuk menyelesaikan masalah matematika, serta memeriksa kebenaran hasil atau jawaban. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 4 langkah: mengidentifikasi kecukupan data. Pada tahap ini, siswa diminta untuk mencari informasi apa yang diketahui. Nah, makanya di dalam LKPD-nya siswa diberikan berbagai permasalahan di mana siswa itu dihadapkan oleh beberapa gambar. Aritmatika sosial itu gambar baju dan sebagainya. Mereka itu menentukan harga dasarnya, kemudian harga jualnya. Ya, mereka diskusi gitu. Stoknya berapa? Nah, di sini agar timbul diskusi. Jadi tidak melulu langsung menyelesaikan, tidak. Agar timbul diskusi. Kemudian nanti menjawab pertanyaannya pun pasti dengan cara diskusi seperti itu. Itu yang diharapkan ya. Makanya LKPD-nya bentuknya seperti itu. Di sini dengan LKPD ini saya yakin anak-anak itu bisa menyelesaikan dengan baik. Jadi presentasi kesalahannya itu akan berkurang gitu. Mudah-mudahan seperti itu ya. Karena apa? Dikondisikan sedemikian rupa dengan kontekstual, tentunya siswa akan lebih memahami dan lebih aware, lebih memperhatikan seperti itu. Dengan adanya soal-soal yang disuguhkan kepada siswa dengan cara kontekstual, ya, maka siswa akan menyelesaikan dengan baik penyelesaiannya. Dan kita di sini karena kurikulumnya kurikulum darurat, jadi akhirnya siswa tidak terlalu mendalam untuk menguasai materi ini. Yang jelas esensinya dapat. Begitu. Mungkin itu saja. Sampai jumpa nanti di pembahasan kemampuan siswa yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.